Selamat sore, bertemu lagi pada mata kuliah ekowisata bagi mahasiswa program studi manajemen sumber daya perairan. Perkuliahan minggu ini adalah perkuliahan terakhir atau perkuliahan minggu ke-15 sebelum ujian akhir semester. Pada minggu ini kita masih melanjutkan pembahasan modul 8 dengan topik perencanaan manajemen ekowisata. Sekarang kita akan membahas satu materi dari 4 materi modul ini, yaitu materi keempat, pengelolaan ekowisata. Pengelolaan ekowisata. Jadi tujuan esensial dari pengelolaan ekowisata adalah untuk mewujudkan bisnis ekowisata yang berkelanjutan, baik secara ekonomi, sosial budaya, maupun lingkungan. Nah, tujuan pariwisata berkelanjutan adalah untuk membuat keseimbangan antara melindungi lingkungan, melestarikan budaya, membangun keadilan sosial, dan mempromosikan manfaat ekonomi, memenuhi kebutuhan populasi atau masyarakat tuan rumah dalam hal peningkatan standar hidup, sambil menekankan kedua ekuitas, keadilan antar generasi dan juga keadilan intragenerasi, dan dalam bentuk yang dapat mempertahankan kelangsungannya dalam suatu area untuk periode waktu yang tidak terbatas. Inilah konsep dari tujuan pariwisata berkelanjutan. Ini juga diturunkan untuk tujuan pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Pariwisata berkelanjutan tidak hanya penting untuk melestarikan ekosistem atau lingkungan dan menjadi fondasi sosial budaya dari suatu destinasi, tetapi juga untuk meningkatkan daya saingnya. Penting untuk membangun daya saing dari pariwisata tersebut. Karena kita harus sadar, pembangunan pariwisata dan juga ekowisata itu dikelilingi oleh kompetitor, artinya banyak pesaing untuk merebutkan pasar. Studi menunjukkan bahwa keberlanjutan akan mempengaruhi daya saing destinasi dalam ekonomi yang sedang tumbuh ini. Jadi sangat penting membangun daya saing sebagai basis dari pariwisata yang berkelanjutan tersebut. Nah, secara tradisional, destinasi pariwisata tumbuh secara spontan dan tanpa perencanaan. Nah, konsekuensinya adalah akan terjadi kerusakan alam dan lingkungan sosial budaya, mengubah pembangunan ekonomi menjadi hilangnya daya saing dan kesempatan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan di masa depan. Ini konsekuensi dari pembangunan destinasi pariwisata yang tidak didukung oleh perencanaan. Nah, destinasi yang tumbuh tanpa perencanaan ini juga menuntut perlunya mengubah orientasi manajemen ekowisata kepada pendekatan yang terpadu dalam mempromosikan konservasi serta pelestarian sumber daya alam dan budaya, peningkatan kualitas hidup terutama masyarakat setempat, dan kelangsungan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, pariwisata dan ekowisata ini sangat penting didukung oleh pengelolaan yang tepat.
Nah, untuk mempertahankan industri ekowisata dan juga meraih pengalaman berkualitas itu ditunjukkan oleh tingkat kepuasan pengunjung yang tinggi, maka destinasi ekowisata harus mengadopsi prinsip dan praktek berkelanjutan. Jadi semuanya harus berorientasi pada praktek-praktek yang berkelanjutan. Ingat, berkelanjutan itu meliputi 3 dimensi, yaitu keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan sosial budaya, dan keberlanjutan ekonomi. Nah, para pemangku kepentingan, ya, terutama pelaku-pelaku utama, ini perlu mengelola atraksi ekowisata ini dengan baik, ya, termasuk operator lapangan, karena sikap dan perilaku mereka sangat menentukan tingkat dampak pada ekosistem dan budaya lokal. Jadi sangat diperingatkan agar pelaku-pelaku lapangan ini memperhatikan sikap dan perilakunya, ya, jangan sampai menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem alam dan juga budaya lokal. Juga memastikan masa depan yang berkelanjutan dari ekowisata ini membutuhkan pemahaman tentang masalah yang muncul dari keinginan wisatawan atau ekoturis, ya, yang biasanya ingin memaksimalkan kepuasan mereka, ya, seiring dengan upaya industri untuk mencapai tujuan komersil, dan juga kebutuhan masyarakat setempat, serta keharusan untuk melestarikan lingkungan dalam jangka panjang. Ya, sebelumnya kita sudah bahas bahwa ekowisata ini adalah fenomena yang sangat kompleks, karena di situ banyak kepentingan, ya, dan juga banyak dimensi-dimensi yang harus ditaati, ya. Tidak hanya mengejar kepuasan wisatawan dan keuntungan bisnis semata, ya, untuk tujuan komersial, tapi di situ ada mandat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, ya, terkait dengan kebutuhan masyarakat setempat, dan juga keharusan untuk melestarikan lingkungan dan budaya dalam jangka panjang. Nah, pengelolaan destinasi ekowisata berkelanjutan secara garis besarnya dapat ditinjau dari 4 aspek. Ya. Yang pertama adalah pengelolaan destinasi ekowisata berkelanjutan. Ya. Jadi ada aspek pengelolaan destinasi berkelanjutan. Yang kedua adalah pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal, ya, pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung, ya, dan juga pelestarian lingkungan. Nah, pertama kita akan bahas pengelolaan destinasi ekowisata berkelanjutan. Ya, pengelolaan destinasi ekowisata atau daerah tujuan ekowisata berkelanjutan yang efektif ini mencakup kriteria. Yang pertama adalah adanya perencanaan. Ya, perencanaan ini mencakup strategi destinasi berkelanjutan. Ya, bagaimana strategi untuk mewujudkan daerah tujuan wisata berkelanjutan, baik strategi jangka pendek, menengah maupun panjang. Nah, biasanya strategi destinasi berkelanjutan ini mencakup 4 aspek, yaitu adalah pengembangan aksesibilitas ke destinasi. Aksesibilitas ini adalah kemudahan pencapaian, ya, berupa jaringan transportasi, ya, prasarana dan sarana transportasi, ya, untuk kemudahan mencapai daerah tujuan wisata. Yang kedua adalah amenitas ekowisata di dalam dan sekitar destinasi. Ini terkait dengan fasilitas pelayanan, ya, amenitas ekowisata, ya, seperti misalnya fasilitas penginapan, ya, makan dan minum, ya,
dan fasilitas lainnya. Yang ketiga adalah aktivitas ekowisata atau atraksi ekowisata di dalam dan sekitar destinasi dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Nah, yang keempat adalah pertumbuhan ekonomi ya, terkait dengan isu sosial, warisan budaya, kualitas, kesehatan, ya, keselamatan, dan estetika. Ini adalah yang perlu dibuat strateginya ya, untuk mewujudkan destinasi berkelanjutan. Yang kedua dari perencanaan ini adalah perlu pengaturan perencanaan, ya, berupa di situ ada pedoman, peraturan, ya, kebijakan mengenai perencanaan yang mencakup penilaian dampak lingkungan, ya, dampak ekonomi dan juga dampak sosial budaya. Mungkin di situ ada pengaturan terkait dengan zonasi dan penggunaan lahan, jadi zonasi aktivitas, ya, daerah-daerah yang dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk atraksi ekowisata dan daerah-daerah yang memang harus dilindungi dan tidak disentuh oleh pengunjung. Juga ada desain dan konstruksi serta pembongkaran terhadap bangunan-bangunan mungkin yang tidak sesuai. Nah, juga yang ketiga adalah standar keberlanjutan. Nah, standar keberlanjutan ini adalah sistem standar ekowisata yang mengatur aspek-aspek penting dalam kegiatan ekowisata berkelanjutan bagi pelaku ekowisata. Seperti misalnya pengelola kawasan ekowisata harus jelas pengelolanya, pengelola hotel, ya, homestay, tour operator, dan lain-lain. Kemudian yang kedua terkait dengan setelah perencanaan adalah pengelolaan. Nah, pengelolaan ini mencakup, ya, di situ harus terdapat komponen organisasi manajemen destinasi. Harus ada lembaga, ya, yang mengelola destinasi. Jadi adanya organisasi manajemen yang efektif, ya, terkoordinasi, ya, kemudian ada pendanaan yang jelas, dan juga pembagian tugas yang jelas. Nah, selain itu juga melibatkan sektor swasta dan publik yang berada di bawah landasan hukum yang ada. Jadi di dalam lembaga manajemen destinasi ini penting melibatkan sektor swasta dan juga sektor publik, dalam hal ini pemerintah, ya, sesuai dengan aturan yang ada. Nah, berikutnya adalah pengelolaan ekowisata musiman. Ya. Nah, di dalam pengelolaan ekowisata itu harus ada aspek-aspek mengelola ekowisata musiman. Harus ada strategi dan sumber daya untuk mengidentifikasi peluang ekowisata sepanjang tahun dalam rangka menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dan masyarakat lokal, budaya, dan lingkungan. Jangan sampai bahwa ekowisata itu tidak berjalan sepanjang tahun, karena ini akan menimbulkan masalah terhadap keberlanjutan tenaga kerja, ya, maupun bisnis ekowisata itu sendiri. Oleh karena itu sangat diperlukan upaya pengelolaan ekowisata musiman. Nah, di sini diperlukan strategi pemasaran yang tepat dan jelas, termasuk pembuatan kalender event atau kegiatan ekowisata secara tahunan. Jadi kalau bisa setiap bulan ada event-event, ya, event-event yang bisa menarik kunjungan wisatawan. Nah, aspek berikutnya dari pengelolaan adalah akses untuk semua. Artinya bahwa ada kebijakan untuk mendukung akses ke lokasi ekowisata, ya, apakah itu berupa situs alam ataupun budaya bagi semua pihak, termasuk penyandang cacat, ya, ataupun yang memiliki kebutuhan khusus.
selama hal ini sesuai dengan untuk diterapkan. Ya, ini sangat penting ya untuk menjamin akses untuk semua. Kemudian komponen berikutnya terkait dengan akuisisi properti, misalnya adalah pembebasan lahan untuk bisnis ya. Nah, ini perlu adanya hukum dan peraturan mengenai akuisisi properti yang sesuai dengan hukum adat. Ya. Komponen berikutnya adalah keselamatan dan keamanan. Nah, di dalam pengelolaan ekowisata ini sangat penting adanya sistem untuk memantau, mencegah, menginformasikan, melaporkan, dan menangani isu-isu yang terkait dengan keselamatan dan keamanan. Termasuk juga kesehatan, ya, kebakaran mungkin, kebersihan, terutama kebersihan makanan, keamanan listrik, ya, dan juga transportasi umum. Nah, komponen berikutnya adalah manajemen krisis dan kedaruratan. Nah, selalu harus ada upaya untuk pengelolaan tanggap gawat darurat terhadap rencana aksi yang menjelaskan ketersediaan sumber daya dan juga finansial untuk serta prosedur ya komunikasi untuk mengatasi keadaan krisis atau darurat yang sedang berlangsung. Dan terakhir adalah promosi. Nah, promosi destinasi juga produk dan layanan ekowisata ini harus dilakukan secara akurat, otentik, bertanggung jawab, ya, dan menghormati masyarakat lokal serta wisatawan. Kemudian berikutnya adalah ya, pemantauan. Setelah perencanaan, pengelolaan, berikutnya adalah pemantauan. Pemantauan ini mencakup monitoring, ya, dan inventarisasi aset dan atraksi pariwisata. Monitoring ini harus adanya sistem monitoring dan evaluasi serta dilaporkan secara berkala ya, mencakup aspek-aspek monitoring lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, ya, hak asasi manusia, serta prosedur mitigasi dampak pariwisata yang berfungsi dengan baik dan jelas pendanaannya. Nah, terkait dengan inventarisasi aset dan atraksi pariwisata ini diperlukan adanya daftar inventarisasi aset dan atraksi ekowisata yang selalu diperbaharui minimal setiap tahun, ya, termasuk aset berupa objek wisata, situs alam maupun budaya. Terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini mencakup adaptasi terhadap perubahan iklim, ya, karena ekowisata ini sangat erat kaitannya dengan perubahan iklim. Jadi adanya sistem, peraturan, kebijakan yang lebih baik, dan juga program adaptasi perubahan iklim, ya, pengurangan risiko, ya, dan peningkatan kesadaran bagi masyarakat dan usaha pariwisata terhadap dampak-dampak perubahan iklim. Nah, evaluasi juga mencakup kepuasan pengunjung. Jadi adanya sistem untuk memonitor atau memantau dan melaporkan mengenai kepuasan seperti melalui wawancara atau survei dengan pengunjung, ya, biasanya dilakukan exit survei pada saat pengunjung akan meninggalkan destinasi atau daerah tujuan wisata, atau penanganan terhadap keluhan pengunjung. Nah, berikutnya yang kedua setelah perencanaan adalah pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal.
Nah, pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dari aspek pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal ini mencakup beberapa kriteria. Ya. Yang pertama, pemantauan ekonomi. Jadi perlu adanya pemantauan dan pengumpulan data terhadap kontribusi ekonomi secara langsung dan tidak langsung ya, yang dipublikasikan setiap tahunnya. Ya. Antara lain ya, terkait dengan data pengeluaran pengunjung, ya, pendapatan per kamar hotel, ketenaga kerjaan dan juga investasi. Jadi perlu ada pemantauan aspek ekonomi. Juga ada peluang kerja untuk masyarakat lokal, ya, kriterianya. Ya, jadi ada kebijakan yang mengatur agar perusahaan-perusahaan di destinasi ekowisata ini menyediakan lapangan pekerjaan, peluang pelatihan, keselamatan kerja, dan upah yang adil ya bagi masyarakat lokal. Yang ketiga adalah partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat ini berupa sistem dan pertemuan secara rutin yang memastikan partisipasi publik, ya, pemangku kepentingan dari sektor pemerintah, swasta, masyarakat lokal, dan lain dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan tentang pengelolaan ekowisata. Yang keempat, ini terkait dengan penanganan opini masyarakat lokal. Jadi perlu ada sistem pengumpulan data, pemantauan, pelaporan terkait dengan aspirasi, ya, baik itu berupa kekhawatiran maupun kepuasan publik mengenai pengelolaan destinasi ekowisata. Kemudian yang kelima, ini adalah akses bagi masyarakat lokal. Nah, di sini program ekowisata harus memastikan agar masyarakat lokal dapat tetap memiliki akses misalnya ke situs-situs alam, ya, budaya, sejarah, arkeologi, agama, dan spiritual di destinasi ekowisata. Jadi tidak boleh meminggirkan masyarakat lokal. Kemudian yang keenam adalah fungsi edukasi sadar wisata. Nah, ini biasanya adalah penerapan program Sabta Pesona secara reguler bagi masyarakat lokal, ya, untuk menumbuhkan wawasan dan sadar wisata. Ya, ketujuh, terkait dengan pencegahan eksploitasi. Nah, di sini perlu adanya praktek dan program-program yang dipublikasikan untuk mencegah komersialisasi dan eksploitasi, ya, serta pelecehan seksual atau bentuk pelanggaran lainnya seperti misalnya terhadap anak-anak, ya, remaja, perempuan, dan kelompok minoritas. Tidak boleh adanya eksploitasi, ya, terhadap kelompok-kelompok rentan ini. Yang kedelapan, ini terkait dengan dukungan untuk masyarakat. Jadi sistem yang mendorong perusahaan dan pengunjung untuk memberikan kontribusi terhadap inisiatif masyarakat lokal, seperti misalnya praktek keberlanjutan, konservasi keanekaragaman hayati, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain. Jadi yang mendukung masyarakat. Jadi misalnya pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk kepentingan bisnis ekowisata, tapi ini juga memberi dukungan untuk masyarakat. Yang kesembilan adalah mendukung pengusaha lokal dan perdagangan yang adil. Jadi di sini dituntut adanya sistem dan program yang mendukung UMKM, ya, pada rantai nilai dari ekowisata agar dapat mempromosikan dan mengembangkan produk lokal yang berkelanjutan. Artinya di sini program ekowisata ini harus mampu melibatkan pengusaha-pengusaha lokal, terutama adalah skala mikro, kecil, dan menengah, menjadi rantai pasok dan rantai nilai dari bisnis ekowisata tersebut. Sehingga masyarakat lokal bisa secara berkelanjutan
mengembangkan produknya ya, dan membangun ekonomi lokal. Kemudian yang ketiga adalah pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung. Pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung ini mencakup kriteria ya, perlindungan atraksi wisata. Ya. Nah, dalam aspek perlindungan atraksi wisata ini diwajibkan adanya kebijakan dan sistem untuk mengevaluasi, merehabilitasi, dan melestarikan situs alam dan budaya, termasuk warisan budaya dalam bentuk bangunan bersejarah dan arkeologi, serta pemandangan pedesaan dan perkotaan yang indah. Ya, jadi perlu adanya perlindungan atraksi wisata. Nah, yang kedua adalah kriteria kedua adalah pengelolaan pengunjung. Nah, dalam rangka pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung ini sangat penting pengelolaan pengunjung. Nah, pengelolaan pengunjung ini mencakup sistem yang mengatur alur kunjungan pada suatu lokasi ekowisata, ya, termasuk langkah-langkah untuk melestarikan, melindungi, dan meningkatkan aset alam dan budaya. Yang ketiga, kriteria ketiga adalah perilaku pengunjung. Nah, untuk mengelola perilaku pengunjung, ini perlu panduan yang jelas bagi pengunjung untuk berperilaku yang sesuai dan tepat pada lokasi-lokasi ekowisata yang sensitif untuk meminimalkan dampak negatif dari ulah pengunjung, dan sebaliknya dapat memperkuat perilaku positif dari pengunjung pada saat berada di lokasi ekowisata tersebut. Nah, yang keempat adalah terkait dengan perlindungan warisan budaya. Nah, dalam hal ini perlu adanya aturan tentang penjualan, perdagangan, pameran, dan pemberian artefak bersejarah, ya, dan atau benda-benda bernilai arkeologis kepada pihak lain. Nah, yang kelima adalah interpretasi tapak. Nah, pada kriteria interpretasi tapak ini ya perlu adanya informasi interpretatif ya atau komunikasi penjelasan yang akurat pada suatu lokasi ekowisata sesuai dengan budaya setempat ya, dikembangkan melalui kolaborasi dengan masyarakat dan dikomunikasikan dengan bahasa yang dapat dipengerti oleh pengunjung. Jadi harus di situ ada tanda-tanda ya, misalnya rambu-rambu, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, itu yang disebut dengan interpretasi tapak terkait dengan nilai-nilai setempat. Yang keenam adalah terkait dengan pelindungan kekayaan intelektual. Ya, jadi di sini dituntut adanya hukum dan sistem yang jelas untuk memberikan kontribusi pada pelindungan dan pelestarian hak kekayaan intelektual masyarakat dan individu. Ya, misalnya ya di situ ada kekayaan intelektual terkait dengan tenun, ya, kain tenun misalnya terkait dengan lukisan, terkait dengan makanan. Nah, ini perlu ada perlindungan melalui kontribusi ya terhadap pemilik dari hak kekayaan intelektual tersebut. Yang terakhir adalah pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan mencakup kriteria ya. Di sini harus ada risiko lingkungan. Nah, risiko lingkungan ini berupa sistem, berupa kebijakan atau kearifan lokal yang berbentuk lembaga resmi ataupun tidak resmi yang mampu mengurangi potensi terjadinya hal-hal negatif yang dapat merusak lingkungan
sebagai akibat dari aktivitas ekowisata. Yang kedua, adanya pelindungan lingkungan yang sensitif. Jadi untuk mewujudkan ekowisata berkelanjutan dari aspek pelestarian lingkungan ini sangat penting adanya pelindungan lingkungan yang sensitif. Nah, di sini perlunya sistem untuk memonitor ya, dampak ekowisata terhadap lingkungan, ya, terhadap ekosistem, ya, terhadap spesies tertentu, dan juga konservasi habitat, dan pencegahan terhadap masuknya spesies yang bersifat invasif. Jadi tidak bisa memasukkan spesies yang invasif ke daerah tujuan ekowisata. Yang ketiga adalah perlindungan alam liar, ini terutama flora dan fauna. Nah, ini berupa sistem untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum lokal, nasional dan internasional untuk kegiatan memanen atau penangkaran atau penangkapan, ya, pameran dan penjualan tumbuhan maupun satwa liar. Ya, jadi tidak sembarangan misalnya melakukan pemanenan ya, atau pameran terhadap satwa liar, terutama satwa liar yang dilindungi. Yang keempat terkait dengan emisi gas rumah kaca. Nah, di sini juga perlu adanya sistem yang mendorong perusahaan untuk mengukur, memantau, meminimalkan, melaporkan dan mengurangi kegiatannya yang dapat meningkatkan kadar gas buangan pada atmosfer yang berupa emisi gas rumah kaca. Yang kelima, kriteria dari pelestarian lingkungan ini adalah konservasi energi. Nah, di sini perlu adanya sistem yang mendorong perusahaan untuk mengukur, memantau, mengurangi dan mengumumkan konsumsi energi serta mengurangi ketergantungan pada energi berbahan bakar fosil. Yang keenam adalah pengelolaan air. Nah, di sini perlu adanya sistem yang mendorong perusahaan untuk mengukur, memantau, mengurangi, dan melaporkan penggunaan air, termasuk juga upaya penghematan air. Yang ketujuh terkait dengan keamanan air. Ya, nah, di sini adalah adanya sistem yang memantau sumber daya air untuk memastikan bahwa penggunaan air oleh perusahaan ini sudah seimbang dan sesuai dengan kebutuhan air dari masyarakat setempat. Jangan sampai nanti masyarakat setempat justru tidak mendapatkan alokasi air. Dan juga memastikan bahwa sumber daya air selalu tersedia bagi masyarakat setempat maupun untuk penggunaan lainnya. Nah, yang terakhir adalah kualitas air. Ini adanya sistem untuk memonitor kualitas air, ya, terutama kualitas air minum dan kualitas air untuk kegiatan rekreasi dengan menggunakan standar kualitas yang tepat. Nah, berikutnya adalah limbah cair. Ya, limbah cair ini, untuk penanganan limbah cair ini disyaratkan atau dikriteriakan adanya sistem yang jelas dan dijalankan dengan konsisten terkait dengan penentuan lokasi, ya, pemeliharaan dan pengujian debit dari septic tank, ya, pengelolaan limbah cair yang memastikan bahwa limbah ini sudah diproses dengan baik, ya, atau dia dikeluarkan dengan aman dan efek samping yang minimal terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian kriteria berikutnya adalah mengurangi limbah padat atau sampah. Nah, dalam konteks ini perlu adanya sistem yang mendorong perusahaan untuk mengurangi, menggunakan kembali atau reuse dan mendaur ulang, ya, atau recycle dari sampah yang dihasilkan. Setiap sampah yang tidak dapat digunakan kembali ini dapat dikelola dengan aman untuk memastikan keberlanjutan lingkungan. Nah, berikutnya polusi cahaya dan suara.
Nah, di sini perlu adanya panduan yang mendorong perusahaan-perusahaan untuk meminimalkan kegiatan operasionalnya yang dapat menyebabkan gangguan cahaya dan suara terhadap lingkungan. Karena ekowisata ini kebanyakan berada di daerah-daerah sensitif, di daerah-daerah yang mengandung ekosistem yang rapuh, sehingga sangat dibatasi penggunaan cahaya dan suara-suara yang dapat mengganggu lingkungan. Nah, terakhir adalah transformasi ramah lingkungan. Nah, untuk ini diperlukan sistem yang mendorong penggunaan alat transportasi yang efisien ya, dengan bahan bakar yang ramah lingkungan, baik itu transportasi publik ya, maupun transportasi aktif yang dilakukan oleh tiap orang. Ya, misalnya berupa berjalan kaki atau bersepeda. Baik, jadi demikian materi kuliah hari ini dan sekaligus materi kuliah terakhir. Kita akan perdalam materi kuliah ini pada sesi diskusi. Sekian dan terima kasih.